Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga apa yang akan kita lakukan ini, yang sedang kita lakukan ini, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan sebaik-baik balasan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita hatukan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru utama kita dalam segala hal, teladan utama kita, yang dimana beliau diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia dan juga sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada yang belum kenal ya, soalnya kan kita sudah lama ini untuk memulaikan kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini, mungkin ada yang baru itu ya. Nama saya Muhammad Syaroni. Saya berasal dari Lombok, di Pancor. Itu aja ya. Dan saya sedang sekolah gitu ya. Statusnya masih mahasiswa lah gitu. Dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin saya yang kurang teliti tadi di waktunya, karena di pamflet yang dikirim ke saya itu jam 19 katanya sana, waktu Indonesia Barat. Dan ya, otomatis di sini sekitar jam berapa itu? Jam 2. Ya, saya tunggu jam 2 kok nggak ada gitu. Kan ini udah waktunya gitu. Mungkin anunya lupa gitu. Saya tunggu. Akhirnya saya nggak megang HP gitu kan. Jadi saya nggak lihat chat atau apanya gitu. Saya kira nggak jadi, makanya saya nggak lihat HP tadi. Jadi, saya juga baru tahu. Mohon maaf ya. Jadi sedikit terlambat. Kayak kemarin juga mungkin saya juga terlambat gitu. Karena sholat dulu sebentar gitu kan. Karena daripada nanti, soalnya di sini waktu sholatnya ya lumayan cepat gitu. Takutnya nanti kehabisan waktunya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas keterlambatan saya. Mohon dimaafkan ya. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain, amin. Pada bab selanjutnya ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat nunggu semua sholat juga, makanya diundur waktunya. Oke. Jadi nanti kalau buat waktunya itu mungkin kira-kira kalau semuanya udah sama kan, misal jam kayak tadi di sini jam 3, berarti di situ kalau di Lombok sekitar jam 9 lah gitu. Kalau mau masih jam 4.24 Ustaz. Oke. Jam 4.24 beda 1 jam dengan Saudi ya. Ya, itulah makanya saya juga tadi jadi nggak ini. Jadi kita juga di sini lagi mempersiapkan ujian, jadi belajar sedikit juga gitu. Nah ini akhir-akhir bab daripada kitab Ta'limul Muta'allim gitu, tinggal 2 bab ini saja. Jadi mungkin minggu depan kita habiskan untuk khatam kitabnya gitu. Jadi kita percepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya bilang tadi, kita membahas tentang apa-apa yang dapat menguatkan hafalan dan melemahkannya. Wa aqwa asbabil hifdz al-jiddu wal muwazabah wa taqlilul ghidha wa salatul lail wa qiraatul Qur'an min asbabil hifdz. Jadi hal-hal yang bisa memperkuat hafalannya kita itu yang pertama, yaitu kita tekun, kemudian rajin kita belajarnya, kita aktif mengurangi makannya kita, jangan terlalu banyak makan lah gitu. Kemudian kita sholat malam, membaca Al-Quran. Nah itu merupakan hal-hal yang hafalan kita.
Jadi itu yang kalau ingin kuat hafalannya itu, maka itu yang mesti dilakukan. Tentu kita rajin belajar. Apa yang kita hafal kalau kita nggak belajar gitu kan? Kita menghafal sesuatu yang kita pelajari, ataupun Al-Quran itu kan kita juga mempelajarinya gitu. Maka kita bacalah dia, kita tekun di situ. Kalau kita malas maka malah mungkin ada hal yang bisa kita hafal gitu. Maka mesti kita rajin belajar. Kemudian yang kedua, kita mengurangi makan. Kenapa? Kalau kalau kita terlalu banyak makan, kita nanti banyak tidurnya gitu. Sehingga kita pun untuk menghafal itu akan sedikit waktunya gitu. Nggak ada waktu buat menghafal karena tidur aja gitu kan. Maka ini itu menjadi hal yang penting, bahkan wajib bagi setiap orang. Nanti kita jawab ya pertanyaannya. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Kemudian bangun malam. Karena di situ kalau ingin kita cepat hafal sesuatu juga bisa di tengah malam itu. Karena di situ waktu otak kita ketika bangun tidur itu sudah memorinya sudah direpress lah gitu. Ibarat laptop ya gitu yang sudah dimatikan kemudian nanti dibuka kembali itu peras lagi itu. Kalau sudah bekerja laptop itu lama gitu, banyak yang dikerjain gitu, maka kelelet dia gitu kan untuk membuka sesuatu apapun itu, kemudian dia panas, nggak nyaman gitu, bahkan bisa rusak. Nah, badan kita juga seperti itu gitu. Maka perlu kita refresh dia dengan apa? Tidurnya itu secukupnya, jangan terlalu banyak tidur itu. Dengan cara jangan terlalu banyak makan, karena banyak makan akan menyebabkan kita banyak tidur. Karena seburuk-buruk bejana yaitu adalah perut kita sendiri. Kenapa kita bilang gitu? Apapun yang kita masukkan ke dalam perut kita itu, makanan selezat apapun itu, senikmat apapun itu, pasti ketika sudah masuk ke dalam perut kita, yang keluar itu seperti apa itu kita sudah tahu. Akan menjadi kotoran, dan terlalu banyak itu makan itu yang membuat kita ngantuk karena kerjanya perut kita itu. Kalau secara medisnya gitu. Itu yang menguatkan apapun salat malam, membaca Al-Quran, sering baca Quran itu juga akan membuat otak kita menjadi lebih cerdas gitu. 2 kali lebih cerdas dan lebih cepat menghafal sesuatu. Qila laysa syai'un azyada lil hifdhi min qira'atil Qur'ani nadharan. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk menambahkan hafalan itu atau memperkuat hafalannya kita itu selain daripada membaca Al-Quran dengan cara melihatnya gitu. Dengan cara kita melihat Al-Quran itu. Mungkin siapa yang punya hafalan gitu ya, bagus juga kita mengulang hafalan kita itu. Tapi alangkah baiknya ketika kita baca apapun itu, misalnya kita baca surat Yasin sama-sama, walaupun kita sudah hafal, ya usahakan kita melihat gitu. Karena pahalanya itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena mulut kita yang membacanya, telinga kita mendengarnya, mata kita yang melihat Al-Quran itu mendapat pahala semuanya. Kalau hanya sekedar kita tidak melihat mushaf itu, kita cuma dapat pahala daripada kita membacanya dan mendengarnya saja dari bacaan yang kita baca gitu. Maka untuk memperkuat hafalan kita dengan membaca Al-Quran itu dengan cara melihat itu baca gitu, itu yang akan bisa membuat hafalan kita menjadi kuat. Nah, itu karena keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri, karena disitulah segala ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Maka mestilah itu keberkahan daripada Al-Quran itu, satu huruf saja kan luar biasa seperti itu balasan yang akan kita peroleh. Maka penting ketika membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita dengan cara melihat, kecuali kalau kita sedang mengulang hafalan kita gitu, kita tidak perlu melihat gitu. Dan untuk memperkuatnya juga kan kita mesti juga melihat. Wa qiraatul Qur'an nadhan afdal liqaulihi alaihi salatu wassalam. Afdal a'mali ummati qiraatul Qur'an nadharan. Nah, baginda Rasulullah SAW juga sudah menerangkan dalam hadisnya mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu dengan cara melihatnya itu adalah sesuatu yang paling utama gitu, yang paling afdal gitu, kata baginda Rasulullah SAW. Melebihi, yaitu tidak ada yang lebih baik menambah kuatnya hafalan itu melebihi daripada membaca Al-Quran dan dengan cara melihatnya gitu, dengan cara melihatnya. Tidak ada selain daripada kita membaca Al-Quran dengan cara melihatnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda,
afdalu amali ummati qiraatul Qur'ani nadharan, katanya bahwasanya amalan umatku adalah membaca Al-Qur'an dengan melihat. Itu yang sebaik-baik, seabdal amalan, katanya. Dan itu sebaik-baik untuk kita berzikir. Berzikir itu dengan cara membaca Al-Quran, seolah-olah kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ra'a Shaddad bin Hakim ba'da ikhwani ba'da wafatihi fil manami. Faqala li akhihi ayyu shay'in wajadtahu anfa'? Qala qira'atul Qur'ani nadharan. Jadi ada namanya Shaddad Shaddad bin Hakim itu pernah bermimpi gitu, bertemu dengan arwah sebagian daripada temannya yang telah wafat gitu di dalam mimpinya. Lalu ia bertanya, apakah yang kamu jumpai yang paling berguna untukmu itu ketika kamu meninggal itu ditanya di dalam mimpinya. Ditanya oleh temannya pun menjawab apa? Membaca Al-Quran dengan melihatnya. Apalagi orang yang hafal Al-Quran itu luar biasa sekali. Keutamaannya akan diperoleh gitu. Karena itu yang akan menjadi cahaya kita dalam kubur. Coba bayangkan, segitu sempitnya liang lahat yang tempat kita nanti dikuburkan gitu. Hanya sepetak lorong kecil ditaruhkan papan, yang papan itu pun akan keropos suatu saat nanti gitu. Itu tempatnya kita gitu. Dan begitu gelapnya sendirian. Maka dengan membaca Al-Quran semuanya akan terang, dan kubur kita akan menjadi seluas mata memandang dengan sebab Al-Quran. Apalagi kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, itu akan dijaga tubuh kita daripada digigit oleh ulat dan sebagainya sehingga tinggal tulang saja. Artinya jasad kita akan tetap utuh nantinya ketika kita di dalam kubur, kalau kita menghafal Al-Quran dengan sebetul-betulnya niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti juga dikatakan bahwasanya ada 3 orang itu ditanya dia oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu menghafal, aku ini menghafal Al-Quran dan lain sebagainya dengan ikhlas niat karena mencari ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu itu bohong gitu. Kamu menghafal Al-Quran karena ingin dipanggil hafiz, ingin dipanggil sebagai qari dan lain sebagainya seperti itu. Maka sia-sialah dia menghafal Al-Quran itu. Ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, katanya. Saya itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kadzabta? Kamu katanya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala gitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Kamu itu bohong bilangnya. Kamu itu ingin berjihad karena ingin dikatakan sebagai orang yang paling berani, dikatakan sebagai pahlawan dan lain sebagainya seperti itu. Maka niat itu juga perlu ketika kita membaca Al-Quran ataupun menghafalnya, supaya tidak menjadi harusnya dia menjadi hujjatan lana, bukan hujjatan alaina. Hujjatan lana itu dia sebagai syafaat untuk kita, yang mensyafaati kita nanti. Al-Quran itu gitu, bukan sebagai hujjatan alaina, malah melaknat kita oleh Al-Quran itu dengan kita tidak beradab ketika kita membacanya, niat kita salah ketika kita membacanya. Maka itu yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang seperti itu juga. Sehingga itulah hal yang mesti dipahami dulu, supaya nanti Al-Quran yang kita baca itu menguatkan hafalan kita dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa ketika kita nanti meninggal dunia. Wa qulu 'inda raf'il kitabi, maka ada doanya ketika kita mau mengambil kitab Quran ataupun buku kita yang ingin kita pelajari. Apa bacaannya? Bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil karim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Nah, itu nanti doanya kalau mau mengambil kitab, supaya mungkin akan dimudahkan kita memahaminya dan menghafal apa yang ada di dalam isi kitab itu, dengan membaca Bismillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil karim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Itu doa pas kita kalau mau mengambil kitab. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, maka ada juga amalan yang mesti kita amalkan gitu, supaya dikuat hafalan kita, supaya dia terjaga diri kita gitu.
dari hal-hal yang bisa melemahkan hafalan kita. Ada amalan setelah salat apa? Membaca amantu billahil wahidil ahadil haqq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah wa itu amalannya. Yang pertama dengan membaca doa itu. Amantu billah al-wahidil ahadil haqq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Kalau mau tahu doanya ini nanti dibuka kitabnya. Semuanya pegang kitab kan? Nanti kalaupun nggak ada yang di-download lagi tuh. Nah, ini doa yang mesti kita amalkan selepas kita salat. Amantu billahi wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Kemudian untuk menguatkan hafalan kita juga sebagai seorang santri seperti itu atau penuntut ilmu, wa yukthiru salata 'ala nabi alaihi salatu wassalam fa innahu dzikrul lil alamin. Maka kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering bersalawat gitu di waktu kita kosong. Maka itu yang akan bisa menguatkan hafalan kita. Kalau guru-guru kita dulu di sekolah madrasah itu, ketika beliau lupa misalnya misalnya mungkin dalilnya itu lupa, atau syair yang ingin disampaikan itu lupa, atau perkataan ulama yang dia lupa, yang ingin disampaikan itu dia lupa, maka dia baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian tiba-tiba langsung ingat gitu. Nah, itulah berkah daripada salawat itu yang luar biasa, yang tidak hanya memberi sebagai syafaatnya kita nanti ya dari baginda Rasulullah SAW, dan memperbanyak salawat itu juga akan menjadi suatu yang bisa menguatkan hafalan kita apabila kita senantiasa selalu mendawamkan salawat itu atau istiqamah dalam bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena memang salawat ini tentu amalan yang tidak akan pernah ditolak. Memang dimanapun kita dalam keadaan apapun memang selalu akan diterima oleh baginda Rasulullah SAW yang akan menjawabnya. Salam dan salawat serta salamnya kita itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu kemuliaan yang diberikan kepada kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya itu. Nah, jadi jangan khawatir nanti kalau udah banyak salawatnya gitu, insyaallah lah kita akan disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila syi'run syakautu ila waqi'in su'ahib zini. Syair yang tentu sudah sering saya sampaikan juga, sering kita baca, ini semua tahu lah gitu. Farshadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlun min ilahi fadlullahi la yu'ta li'asi. Ini syair yang masyhur di kalangan kita penuntut ilmu, bahwasanya Imam Syafi'i itu mengadukan kepada gurunya Imam Waqi akan buruknya hafalan beliau gitu. Maka gurunya memberitahukan, membimbingnya untuk supaya dia meninggalkan maksiat itu. Memberitahukannya untuk meninggalkan maksiat agar hafalannya itu akan kembali kuat gitu. Karena seperti ceritanya beliau tidak sengaja melihat betis perempuan yang tersingkap oleh angin, itu pun sengaja gitu kan, nggak sengaja gitu. Langsung beliau mungkin itu pun kalau hitungannya tatapan yang tidak sengaja gitu. Itu kan katanya rezeki gitu. Nah, rezeki itu, maka langsung beliau buang pandangan dari itu malah langsung membuat hafalan beliau buyar. Seperti kita ketahui Imam Syafi'i itu ya seperti mesin fotokopi beliau itu. Ketika beliau membaca, satu kali baca langsung hafal, satu kali dengar langsung hafal semuanya gitu. Satu kali lihat langsung hafal, akan terbayang gitu. Imam Syafi'i itu luar biasa itu. Maka ketika beliau berjalan, beliau tutup telinganya. Saking luar biasanya, supaya tidak mendengar perkataan-perkataan yang tidak pantas didengarkan, sehingga akan melekat di dalam memori otak beliau gitu. Nah, maka beliau sangatlah berhati-hati. Fa inna hifdha fadlan min ilahin. Kenapa diberitahukan atau dinasihatkan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maasi itu? Karena hafalan ini adalah sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kuat juga dengan kan maksiat itu sendiri. والسواك وشرب العسل وأكل الكندر مع السكر وأكل 21 زبيبة حمراء كل يوم على الريق يورث الحفظ ويشفي من كثير من الأمراض والأسقام وكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد في الحفظ وكل ما يزيد في البلغم يورث النسيان. Jadi setelah kita meninggalkan maksiat, ada juga anjuran amalan yang mesti kita lakukan itu dengan memperbanyak kita sering-sering bersiwak, menjaga kebersihan daripada giginya kita gitu, mulutnya kita gitu. Nah, itu yang akan ketika kita membaca Quran itu sebagai adabnya kita, atau membaca kitab apapun itu dengan keadaan mulut kita yang segar, baunya harum seperti itu, sehingga dia tidak akan malu-malu akan masuk ilmu itu ke dalam otak dan hati kita gitu. Kemudian makan kundarnya kemenyan lah gitu, dicampur dengan madu katanya. Kemenyan dicampur dengan madu itu juga bisa dari segi fisiknya itulah manfaatnya. Dan makan 21 anggur setiap pagi itu sebelum makan apa-apa, anggur merah. Kalau ada ini makanan orang kaya ini, kalau anggur merah gitu kan. Kita makan 21 buah setiap hari sebelum makan apa-apa. Oke, itu juga yang akan meningkatkan kesehatan otak kita dan membuatnya lebih mudah, lebih fresh kalau ketika kita ingin menghafal. Juga dapat menguatkan hafalan itu adalah itu juga bisa menguatkan hafalan kita dengan mengamalkan itu, dan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit yang kita makan kemenyan itu dengan dicampur madu. Kemudian kita makan 21 anggur merah seperti itu. Itu bisa meningkatkan kualitas otak kita sehingga mudah dalam menghafal. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya dan apa saja yang mengurangi dahak, apa saja makanan yang mengurangi dahak itu kita tinggalkan gitu. Apa contohnya yang mengurangi dahak? Dahak itu kan kayak yang hijau keluar yang sering melekat di tenggorokan kita itu. Apapun makan itu hindari itu. Nah, itu yang bisa menguatkan hafalan kita. Kalau kita sering kebalikannya, dan apa yang kita makan makanan yang banyak dahak yang akan menimbulkan dahak itu yang akan melemahkan hafalan kita, membuat otak kita menjadi lemah di dalam menghafal. Wa amma ma yurithu nisyan fal ma'asi wa kathratu dzunubi wal humumi wal ahzan. Jadi sekarang ni tadi itu yang menguatkan hafalan sudah dibahas. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kita bersungguh-sungguh rajin belajar, mengurangi makan, sholat malam, membaca Al-Quran dengan cara melihat, kemudian mengambil kitabnya dengan cara yang benar dan membaca doa itu, mengamalkan doa amantu billah itu ketika selesai sholat, memperbanyak sholawat, itu amalan untuk bisa menguatkan hafalan, meninggalkan maksiat, bersiwak, kemudian makan kemenyan yang dicampur dengan madu atau 21 biji anggur merah sebelum kita makan apa-apa. Itu yang menguatkan hafalan kita dan mengurangi makan makanan yang menimbulkan dahak. Dan ada pun yang mewariskan kelupaan atau yang merusak hafalan kita. Wa amma ma yurathu nisyan fal ma'asi, yaitu yang pertama maksiat. Berbuat maksiat itu akan menghilangkan hafalan kita, merusak hafalan kita. Wa kathratu dzunub, banyaknya dosa yang kita lakukan. Ya, karena kita sering bermaksiat, tentu dosa itu ditimbulkan oleh perbuatan maksiatnya kita. Maka kita tinggalkan maksiat dan perbuatan dosa itu. Al-humum ini itu yang banyak dia istilahnya galau lah gitu. Nah, kalau sering galau itu akan bisa mengurangkan hafalannya kita, merusak hafalan kita, karena kita terpikir tentang si dia saja gitu, atau sesuatu yang kita galauin gitu. Jadi sehingga akan tergeser atau apa yang kita hafal itu, ilmu kita akan dikesampingkan oleh otak kita, sehingga kita pikirkan si dia atau apalah gitu, bukan hanya si dia saja, sesuatu yang bisa membuat kita galau. Atau kita wal ahzani fi umuri dunya, kita sedih terhadap perkara-perkara urusan dunia gitu. Nah, itu harta kita itu.
Prihatin atau selalu memikirkan harta dan lain sebagainya, banyak pikiran, susah pikiran, itu buang pikiran-pikiran seperti itu. Yang kita pikirkan itu ilmu, apapun yang bermanfaat itu yang mesti kita pikirkan, sehingga itu yang akan melatih otak kita terus bekerja sehingga mudah memahami apa yang ingin kita pelajari itu dan bisa menghafalnya dengan baik. Dan terlalu banyak kerja, karena terlalu banyak kerja kan kapan waktu untuk menghafal gitu, maksudnya kalau kita terlalu banyak kerja gitu. Ya seperti yang sering juga saya sampaikan gitu. Ya amal di dunia karena ta'ishu abadan. Ya boleh kita bekerja seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Artinya kita porsir diri kita. Bagi waktu kapan kita belajar, kapan kita bekerja dan lain sebagainya gitu. Istirahat juga dan lain sebagainya. Itu juga kita perhatikan. Jangan semuanya bekerja gitu, bekerja sampai lupa akan kewajibannya beribadah, akan kewajibannya untuk belajar. Karena kita belajar dari semenjak buaya sampai kita meninggal dunia. Kita butuh yang namanya ilmu pengetahuan itu. Kalau tak ada ilmu kita, entah itu masalah kita ibadahnya kita tanpa ilmu akan ditolak seperti itu, dan ilmu-ilmu yang lain yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia ini gitu. Jangan kita terus disibukkan dengan belajar itu kan. Disibukkan dengan bekerja itu gitu. Boleh bekerja tapi jangan terlalu dipaksa dirinya sampai lupakan semuanya gitu. Wa'amal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari itu. Itu menambah kekhusyuan kita dalam beribadah dengan mengingat mati. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil-'aqili an yahtamma li amri ad-dunya li'annahu yadhurru wa la yanfa'. Wa humum ad-dunya la takhlu 'ani adh-dhulumati fil qalb. وهموم الآخرة لا تخلو عن النور في القلب ويظهر آثاره في الصلاة فهم الدنيا يمنعه عن الخير وهم الآخرة يحمله عليه والاشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل العلوم ينفي الهم والحزن كما قال شيخ الإمام نصر بن حسن المرغيناني في قصيدة له استعين نصر بن الحسن في كل علم يختزن ذاك الذي ينفي حزن wa ghairuhu la yu'tamun. Jadi itu sudah disebutkan mengenai apa-apa yang bisa membuat kita rusak apalanya kita itu. Bahwasanya orang yang berilmu tidak perlu pusing, dan dijelaskan juga tadi tidak perlu pusing dengan urusan dunia seperti yang sudah dijelaskan tadi diterangkan lagi gitu. Karena hal itu akan membahayakan dan tidak ada berguna itu. Dia akan yadur wala yanfa. Dia hanya akan memberikan mudarat kepada kita kalau terlalu sibuk dengan urusan dunia. Jadikanlah dunia itu sebagai jembatan menuju akhirat. Artinya apa-apa yang kita lakukan berupa urusan dunia itu kita niatkan untuk ibadah. Kita bekerja supaya kita bisa menghidupi diri kita untuk senantiasa lebih semangat beribadahnya. Kita bekerja juga itu ibadah gitu. Tapi jangan sampai kita terlalu disibukkan dengan hal-hal dunia itu gitu. Yang bisa melalaikan kita gitu. Maka niatkanlah segala bentuk perbuatan kita yang sekiranya tidak menyeleweng, termasuk urusan dunia itu juga gitu. Niatkan untuk akhirat kita. Jadikan jembatan menuju kebahagiaan kita di akhirat dengan yang baik. Enggak ada salahnya kita kaya, enggak ada salahnya kita bekerja. Yang penting niat kita itu untuk apa? Jangan hanya mengumpulkan saja untuk kesenangan dunia semata gitu, tapi kita niatkan untuk akhiratnya kita, supaya tidak hanya memberikan yadur saja, membahayakan kita saja, tapi dia bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi orang-orang yang cemas dengan urusan dunia itu biasanya karena hatinya itu gelap, katanya gelap, hatinya gelap. Orang yang terlalu memikirkan perkara dunia itu, yang cemas, yang mengkhawatirkan, ya sekiranya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu pikirkan dia gitu. Artinya jangan terlalu kita pikirkan hal-hal itu gitu. Kita cari, kita berusaha gitu sebaik mungkin untuk berdoa kepada Allah gitu. Insya Allah akan bagikan semua rezeki kita. Karena rezeki ini berseiringan dengan matinya kita. Habis rezeki kita, ya habisnya jatah kita hidup di dunia ini gitu. Itu sesuatu yang pasti. Jangan terlalu dicemaskan. Yang penting kita bekerja ikhlas,
berusaha gitu, karena rezeki itu kan ada yang dicari, ada juga yang datang sendiri. Jadi orang yang yang kebalikannya, orang yang selalu memikirkan akhirat katanya, maka hatinya itu bercahaya gitu, sebab tenang, selalu ada Allah di hatinya gitu, yang menerangi hatinya gitu, ibadah-ibadahnya itu. Sehingga dia akan tenang menjalani kehidupannya gitu. Hal itu akan mempengaruhi kita tentu dalam sholat kita. Kalau misalnya sholat banyak utang, banyak ini itu, ada yang belum selesai kerjaan dan lain sebagainya, nah itu akan menghilangkan kecemasan kita terhadap perkara-perkara itu gitu. Itu yang akan mengurangi kehusukannya kita dalam sholat. Makanya cemas dalam urusan dunia bisa menghalangi seorang itu untuk berbuat baik. Artinya malah nanti misalnya dia kekurangan ekonomi dan sebagainya gitu, dia berusaha tapi dia tidak bisa mendapatkan ini itu, maka dia terpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu, terdorong untuk berbuat baik. Atau bahkan ada yang mengangkat tangan. Ada apa ya? Nanti itu saja pertanyaannya ya. Langsung nanti kita jawab insya-Allah kalau ada pertanyaan. Jadi orang-orang yang memikirkan urusan dunia itu pasti terpikir kayak misalnya, padahal hartanya itu sudah banyak gitu, tapi dia pasti akan berpikir untuk mendapatkan yang lebih lagi gitu. Bahkan sampai dengan cara yang kotor, dia korupsi dan lain sebagainya seperti itu. Atau dia menipu ketika dia berbisnis dan lain sebagainya, mencuri dan lain sebagainya. Itu yang dia jauh dari perbuatan baik gitu. Kalau sudah ada daging yang haram di dalam diri kita, maka kita akan terhalang berbuat baik. Cenderungnya kita akan malas sholat, malas beribadah dan lain sebagainya. Sedangkan memikirkan urusan akhirat cenderung untuk mengantarkan kita berbuat baik, mendorong kita berbuat baik. Jadi mengerjakan sholat dengan khusyuk bilangnya, wastighfar bil sholat ila khusyuk wa tasil ulum yum fil hamma wal hazan. Jadi cara menghilangkan itu semua, kegundahan, kegalauan itu adalah dengan mengerjakan sholat dengan khusyuk dan menyibukkan diri untuk mencari ilmu. Itu dapat menghilangkan penderitaan dan kesusahannya kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Imam Nasruddin Hasan Al-Murghinani di dalam qasidahnya, di dalam syairnya beliau, beliau katakan, ista'in Nasr bin Al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazanu dzaka alladhi yunfil hazan wa ghairuhu la yu'taman. Jadi mohonlah pertolongan wahai Nasr bin Hasan, dikatakan kepada dia, di dalam setiap pengetahuan yang masih tersembunyi, itulah yang dapat mengusir kegelisahan, sedangkan selainnya tidak dapat dipercaya. Artinya apa teman-teman semua, dengan ilmu itu yang akan bisa menghilangkan kesedihan kita. Kita tahu cara kita untuk bisa menghilangkan itu dengan adanya ilmu kita. Kita sholat khusyuk kepada Allah, itu juga akan membuat kita lebih tenang, karena akan datangnya pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri begitu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dan kesabaran dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di dalam 2 surat Al-Baqarah itu ayat yang awal-awal itu, yang pertama wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan, udah dijelaskan deh. Kalau mau menyelesaikan masalah, ayo minta pertolongan dengan cara kita sholat, dengan kita bersabar terhadap apa yang diuji oleh Allah kepada kita. Sebab dengan kita sholat, kita bersabar itu, ada yang mengatakan sabar itu maknanya adalah puasa gitu. Maka itu kita sudah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana itu adalah bentuk dari ketakwaan kita. Ketakwaan kita yang disandingkan dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita sholat, kita puasa, kita sabar, kita ini, kita itu, maka segala masalah kegelisahan kita lahu makhraja, akan diberikan jalan keluarnya yang tidak satu. Karena bentuk makhraja itu, kalau dalam ilmu nahwu, makhraja itu isim nakirah, yang maknanya umum dan banyak gitu. Akan kita peroleh jalan keluar yang begitu banyaknya gitu, yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah
jalankan kewajiban kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang gelisah dengan masalah rezeki, maka Allah katakan kalau kamu sudah bertakwa santai gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan engkau rezeki daripada yang engkau tidak sangka-sangka itu. Wa tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Maka kalau kita sudah percaya kepada Allah, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain yang akan kita peroleh, yaitu kecukupan itu sendiri. Itu yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita. Minta pertolongan dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beribadah segitunya gitu, maka yang kita perlu adalah cinta daripada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Seperti saya sering bilang, kalau orang yang sudah cinta kepada seseorang gitu, maka semua apapun yang diminta oleh orang yang dicintai pasti akan diberi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, yang tidak ada batasan. Kita mau apa pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mampu untuk memberikan itu semua. Tuh, dapatkan cintanya Allah. Wa Syekhul Imam al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi Ummin Waladin lahu syi'run. Apa syiarnya? Jadi Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi juga mengalunkan beberapa bait syair untuk menyinggung budak Ummu Walad. Ada budaknya gitu. Salamun alu ini bagi yang sedang bercinta lah gitu. Nah, ini syair-syair yang menyinggung gitu. Salamun ala man apa yang jadi tayammatni bi dhalfiha wa lam'atin khaddaiha wa lamhatin talfiha تصبتني وأصبتني فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها فقلت ذليني واعذرني فإنه سوفت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلب الفضل والعلم والتقى غنى عن غناء الغانية وعرفها. Jadi ini cara untuk cara putus dengan seorang itu dengan baik, dengan mengucapkan ini gitu, kalimatnya itu. Kalau ada yang sedang menggoda kita, laki-laki ataupun perempuan, meskipun kita juga ingin dengan dia gitu, karena di sini salam buat si dia yang membuatku memikatku dengan kecantikannya, katanya artinya itu, dan mengkilatkan kedua pipinya dengan hiasannya begitu luar biasa gitu, hingga hati ini tertawan rasanya ingin memilikinya, seperti itu kan. Serta lirikan matanya yang memanjakan seperti itu, maka aku telah tertawan, katanya dalam syairnya, masalah tertawan dan tergoda oleh seorang gadis yang manis, itu budaknya itu. Tapi apa katanya, akalnya pun bingung untuk mensifatkan pribadi saking cantiknya, saking luar biasanya wanita itu yang budaknya itu gitu. Tapi stop dulu, katanya. Apa dia bilang? Tapi aku berkata, tinggalkanlah aku. Ini kalau ingin putus dengan pacar itu, kalau sedang menuntut ilmu misalnya gitu, atau orang-orang ingin mendekati itu, tinggalkanlah aku. Dharni, bilangnya. Fakultu dharini wa'adharni fa'innahu sawabtu bitahsil ulmi wal kashfiha. Maka apa dia bilang? Tapi berkata, tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku gitu. Fa'innahu sawabtu bitahsil ulmi wal kashfiha, karena aku telah terbuai atau sibuk dengan menuntut ilmu, fi talabil ilmi, dan mendalaminya. Maka dia tidak butuh lagi rayuan wanita dan laki-laki dan sebagainya seperti itu. Karena bisa jadi itu salah satu yang bisa membuat kita terlalaikan sih memang. Dan saya juga pernah merasakannya gitu itu. Jadi itulah, mungkin kita kurangi hal-hal yang seperti itu. Wa amma asbabun nisyan, tinggal sedikit ya, ini tinggal satu barisnya aja baru kita selesai pada bab menghilangkan hafalannya.
menguatkan dan menghilangkan hafalan. Wa amma asbabun nisyanil ilmi fa aklul kuzbarati ar-rutbati wat tuffahil khamidi wan nadharu ila al-maslubi wa qira'atu lawhil quburi wal mururu baina qitaril jamali wa ilqa'ul kummal hayy 'al ardi wal hujamatu 'ala naqaratil qafa fatajannubuha kullaha turitsun nisyan. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita cepat lupa akan ilmu itu ialah kita makan ketumbar yang basah. Kuzbarah ar-rutbah yang basah itu. Kemudian wattufaul khamid, apel yang rasanya kecut gitu, yang masam. Kalau bahasanya pedis, kalau bahasa Lomboknya pedis gitu. Atau melihat orang yang dipancung. Kemudian membaca tulisan yang ada di kuburan, nisan-nisan itu. Atau yang selanjutnya melewati barisan unta katanya. Kalau ada unta yang lewat, itu juga bisa merusak hafalan kita katanya. Membuang kuda atau ketombe mana ya, saya lupa. Mau ketombe hidup di tanah dan cantuk itu maknanya adalah dia melukai di bagian tengkuk kepalanya itu untuk menghilangkan rasa pusing-pusing itu dilukai itu. Nah itu tidak boleh. Atau mungkin dia bekam, mungkin di bagian sini itu nggak boleh itu, karena itu akan bisa membuat kita lupa. Maka kita sebagai penuntut ilmu hendaknya meninggalkan semua yang sudah disebutkan di atas itu akan hafalan kita tidak rusak ataupun dia tidak cepat hilang. Jadi kesimpulannya tadi yang menguatkan hafalan kita dengan rajin belajar gitu. Kemudian kita mengurangi makan, terlalu banyak makan. Kemudian kita sholat malam, membaca Al-Quran dengan cara melihatnya. Kemudian kita mengambil kitabnya gitu dengan membaca doa yang sudah di atas tadi. Saya juga nggak hafal, nanti kita coba kita hafalkan juga. Kemudian kita membaca amalan selepas sholat itu amantu itu. Nah, nanti dilihat di kitabnya. Kemudian selanjutnya memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, banyak bersiwak, meninggalkan makan makanan yang yang banyak mengeluarkan dahak. Dan untuk apa yang menghilangkan hafalan tadi? Dengan kita banyak melakukan maksiat, banyak dosa kita disibukkan dengan kegalauan dan perkara-perkara dunia dan lain sebagainya. Kemudian terlalu sibuk bekerja dan lain sebagainya, itu bisa menghilangkan hafalan. Dengan memakan kuzbarah tadi, yaitu kuzbarah rutbah yang basah, ketumbar yang basah, kemudian apel yang kecut, membaca tulisan yang ada di batu nisan, melihat orang yang dipancung, kemudian melihat barisan onta yang berjalan gitu. Nah itu, dan juga melukai di sini, berbekam di tengkuk kepala, itu juga bisa menghilangkan hafalan kita semua. Itu ya teman-teman semua yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sekali lagi karena keterlambatan saya tadi, dan juga kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua, atau ada kata-kata yang kurang tepat dan salah, atau ada penyampaian yang keliru, silahkan kasih tahu kepada saya, karena kita di sini bukan saling menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.